Wah, Mama cantik banget. Mata Feli berbinar-binar melihat Leka telah selesai merias diri. Kalau aku sudah besar, aku pengen cantik kayak Mama. Leka terkekeh sembari memperhatikan gelombang rambutnya yang hari ini dibuat curly. Gaun satin putih tulang tampak menjuntai hingga mata kaki, dihiasi ornamen mutiara kecil. Lekuk tubuhnya tercetak dengan jelas. Gaun itu tanpa lengan, kerahnya berbentuk V-neck sedikit terbuka. Malam ini, dia akan menemani Niko menghadiri pesta pernikahan klien bisnis suaminya itu. Kamu akan jadi gadis cantik sayang, lebih cantik dari Mama, ucap Leka mencubit pipi Feli dengan pelan. Beneran, Ma? Feli tampak antusias. Benar, Fel. Niko menyahut dari arah pintu yang baru saja terbuka. Pria itu telah rapi dengan tuxedo hitam. Anak perempuan Papa akan tumbuh jadi gadis yang sangat cantik kayak Mama kamu. Feli tertawa seolah-olah dia merasa senang dengan pernyataan orang tuanya. Aku ingin cepat-cepat dewasa, Pak. Kalau begitu jangan dong. Kalau cepat dewasa nanti Papa nggak puas gendong kamu. Niko terkekeh sembari membawa Feli ke dalam pangkuan, sedangkan Leka tampak tersenyum memperhatikan mereka dari cermin. Setiap kali melihat interaksi mereka, hati Leka selalu merasa penuh dan hangat. Keduanya adalah harta paling berharga bagi dia. Papa sama Mama pergi dulu ya. Feli akan ditemani Grandpa dan Bi Asri. Niko mendaratkan kecupan di pipi cabi putrinya. Oke, Pak. Niko dan Leka pamit pada Amelia juga Feli. Tangan Niko merangkul bahu Leka masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang dan saling merapatkan tubuh mereka. Kamu sangat cantik loh, bisik Niko di dekat telinga Leka. Mendadak dia menyesal telah membawa Leka untuk mendampinginya malam ini. Niko bisa pastikan akan banyak mata jelalatan selama pesta nanti. Kamu juga tampan, Mr. Handsome, ucap Leka menggoda seraya mengusap rahang tegas itu dengan telapak tangan lembutnya. Niko berdeham. Apa kamu bawa lipstik atau apa ini? Waterproof? Enggak bawa lipstik dan ini bukan waterproof. Mata Leka mengerling diiringi kekehan, membuat Niko mendengus kesal. Lelaki itu kemudian merampas dompet Leka dan mengecek isinya. Ia menyeringai kalah mendapati sebuah lipstik di sana. Berani-beraninya kamu bohong pada aku, Leka. Aku akan memberi pelajaran pada kamu supaya tidak berani berbohong pada aku, geram Niko. Mewah sekali, gumam Leka seraya mengedarkan pandangan ke kapal pesiar yang tampak mewah. Lampu-lampu menyala terang dengan dekorasi yang tampak memukau. Apa kamu mau suatu saat kita mengadakan pesta pernikahan di kapal pesiar juga? Niko sengaja merangkul pinggang Leka dengan posesif untuk menegaskan wanita itu adalah miliknya pada lelaki jelalatan yang mereka lewati. Enggak, dulu kita menikah di atas kapal, jadi aku mau coba sesuatu yang berbeda. Kamu tahu sendiri, aku nggak suka mengulang sesuatu yang sama, ujar Leka melirik Niko sekelas. Niko tampak mengangguk setuju. Betul, kamu senang mengeksplor sesuatu yang baru. Mata Leka sontak membelalak, menatap Niko dengan tatapan tajam. Mulut dan pipi Leka tampak kontradiktif. Melihat hal itu, Niko tak kuasa menahan kekehannya. Obrolan mereka terinterupsi oleh beberapa orang yang menyapa Niko. Leka termasuk baru dalam urusan bisnis, sehingga tak banyak yang Leka kenal di sini. Pesta itu dilaksanakan di dalam venue kapal yang tampak megah. Berbagai makanan tersaji di atas meja pandang. Alunan musik romantis menggema di seluruh ruangan, serta para tamu pun terlihat hanya dari kalangan atas. Seorang pelayan menghampiri mereka dengan berbagai minuman di atas nampan. Niko mengambil jus untuk Leka, sedangkan wine untuk dirinya. Yang Nika ini adalah putra pemilik perusahaan pembuat pesawat terbang Love. Jelas Niko setelah menyesap minumannya, satu tangannya melingkari pinggang Leka. Wanita itu mengangguk menanggapi. Dia menikahi wanita Indonesia dan nanti akan ada pesta besar-besaran juga di Paris. Niko menjelaskan tentang perusahaan raksasa itu pada Leka. Ia antusias dan selalu senang berbagi pengetahuan tentang bisnis-bisnis di dunia. Biasanya Leka akan menanggapi,
dan obrolan mereka akan menyambung hingga lupa waktu. Yang aku ke toilet dulu, Niko mengangguk lalu mengambil gelas dari tangan Leka dan minum sisanya. Perempuan itu mengayunkan langkah anggunnya menuju toilet. Setelah cukup lama di toilet, Leka bertemu dengan temannya yang juga hadir di pesta itu. Ia lantas kembali ke dalam venue dan mencari Niko yang tak terlihat di tempat semula. Mereka berdiri. Ia mengedarkan pandangan ke keramaian dan tak butuh waktu lama untuk mencari sosok tampan suaminya. Leka tersenyum ketika ia melihat Niko tengah mengobrol dengan beberapa lelaki yang sama gagah. Senyuman Leka seketika pudar saat dua orang wanita berpakaian serba mini menghampiri Niko. Mereka tersenyum centil yang membuat Leka merasa muak. Saat itu juga dari tempat Niko, lelaki itu merasa risih dengan kehadiran wanita yang tiba-tiba ikut bergabung. Niko bukan lelaki polos yang tak tahu arti tatapan wanita itu padanya. Mereka bahkan menyapa Niko dan hanya dibalas seperlunya saja tanpa ekspresi berarti darinya. Niko menarik Leka yang baru saja tiba dan tersenyum hangat. "Kenapa lama banget di toiletnya sayang?" tanya Niko mengecup pipi Leka mesra. "Aku tadi berpapasan sama temanku dulu." Yang mata Leka menatap sinis pada kedua wanita yang terperangah melihat kemesraan yang ditunjuk Niko padanya. Laki-laki, Niko seketika berada dalam mode waspada. "Perempuanlah temanku waktu kuliah." "Oh." Leka melingkarkan sebelah tangan di pinggang Niko, sedangkan lelaki itu merangkul bahunya. Mereka tampak mesra hingga membuat dua wanita tadi pergi begitu saja. Semakin malam tamu makin berdatangan. Leka baru sadar jika pergi ke pesta dengan Niko, maka dia harus rela ditinggal sebentar saat lelaki itu asyik mengobrol dengan rekan bisnisnya. Demi menghalau kebosanan, Leka mengedarkan matanya ke seisi ruangan. Matanya tampak berbinar ketika sebuah pintu terbuka. Rupanya tidak hanya di dalam venue, pesta itu juga digelar di dek kapal. Leka sempat melihat Niko yang masih asyik mengobrol. Sebelum beranjak menuju dek kapal tersebut, suasana di luar tampak ramai. Walau tidak seramai di dalam, Leka berdiri di dekat pagar pembatas sembari memejamkan mata, menikmati angin segar malam hari. Pikirannya seketika melayang pada momen liburan bersama Niko di atas laut beberapa waktu lalu. Menikmati pestanya Leka. Sontak mata Leka terbuka. Suara itu tak asing di telinganya. Ia berbalik. "Kamu?" tanya Leka tak percaya. Sejak kejadian di apartemen saat itu, Leka menjadi semakin waspada pada Danar. Lelaki itu rupanya sangat berani. "Iya, ini aku." "Kamu terkejut?" Danar menyeringai sembari mendekati Leka. "Mau apa kamu? Berhenti di situ." "Aku hanya ingin menyapa kelemahan Niko itu saja." Tangan Danar menyapa kulit lengan Leka yang langsung ditepis saat itu juga. "Pergi brengsek, atau aku." Kejadian itu begitu cepat, Leka bahkan tak sempat menghindar saat Danar berhasil menjatuhkan tubuhnya keluar dari pagar pembatas. Niko tampak mengangguk-anggukkan kepala seraya mendengarkan rekannya berbincang. Sebelum akhirnya dia yang berbicara panjang lebar. Berbicara seputar bisnis adalah hobi Niko jika dia bertemu dengan rekan bisnisnya. Walau begitu, Niko sesekali melirik Leka yang duduk sendiri di round table. Namun saat kini dia mengalihkan pandangannya ke sana, ia tak mendapati sosok perempuan itu. Niko lantas berpamitan pada rekannya, matanya mengedar ke penjuru ruangan. Jika Leka ada, maka wanitanya itu tak sulit ditemukan. Dia tampak menonjol di antara wanita lain, tetapi kini Niko tak menemukannya dimanapun. Pada saat bersamaan, ponselnya berdering dan nama Jonathan tampil di dalam layar Niko. Segera mengangkat panggilan tersebut. "Ada apa?" Niko berjalan cepat kemanapun untuk menemukan Leka. Tatapannya tetap awas. "Tuan, tadi salah satu pegawai sempat melihat Danar. Dia salah satu tamu di dalam pesta dan baru masuk beberapa menit yang lalu." Tatapan Niko seketika berubah tajam. "Sial!" Jonathan dan dua orang pengawal hanya bisa berjaga di luar kapal. Selain tamu undangan, dilarang masuk tak terkecuali para bodyguard. Teriakan beberapa orang terdengar dari arah dek kapal. Niko melarikan pandangannya ke arah pintu yang baru saja terbuka. Saat itu juga
Saat itu juga dunia Niko seakan dijungkir balikkan ketika matanya menangkap sosok yang dia cari terjatuh dari atas kapal. Dia berteriak memanggil nama Laika sembari berlari ke arah dek. Jo, kau dengar aku. Tutup semua akses kapal pesiar ini. Jangan biarkan ada satu orang pun yang keluar. Dan segera cari bantuan. Tuan, ada apa? Danar mendorong istriku. Jantung Niko seakan berhenti berdetak. Ia melempar ponsel ke sembarang arah dan melepas jasnya. Lalu tanpa pikir panjang, dia terjun ke dalam lautan untuk menyelamatkan Laika yang tengah meronta-ronta di bawah sana. Laika memang pandai berenang, tapi keadaan dirinya yang syok membuat dia kehilangan keseimbangan. Dingin, air laut itu terasa dingin dan mengerikan. Tampak gelap di mana-mana. Laika berusaha bertahan dengan terus menggerakkan kaki dan tangannya. Inikah akhir dari hidup dia? Laika masih belum ingin mati. Dia belum mau meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Laika tiba-tiba merasakan seseorang dari belakang memeluk dan meraih tubuhnya. Namun pada saat bersamaan dia melihat helikopter melintas di atasnya. Tanpa Laika ketahui, Danar tengah tersenyum mengejek dari dalam helikopter itu, melihat Niko yang berusaha menyelamatkan Laika. Tujuannya hanya satu, menggertak Niko melalui Laika. Sayang, bertahanlah, ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Niko, kamukah itu? Tanya Laika menangis. Iya, bagai menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan. Mendengar suara Niko, lelaki itu membawa Laika untuk menghampiri sekoci yang baru saja diturunkan. Iya, ini aku, jangan panik dan tetaplah tenang Laika. Kamu akan selamat dan ikuti arahanku. Laika mengangguk. Dia berusaha tenang dan mengikuti ucapan lelaki itu. Setelah beberapa saat mereka berhasil naik ke atas sekoci, dibantu oleh petugas. Niko meraih selimut kecil dari tangan Jonathan. Lantas ia selimuti tubuh Laika yang tampak menggigil. Aku takut. Laika menangis dalam pelukan Niko. Ada aku di sini, jangan takut sayang, kamu sudah selamat. Niko mendekap erat tubuh istrinya dan mengecupi puncak kepala. Bagaimana? Di mana Danar? Tanya Niko tegas pada Jonathan. Sepertinya ini telah direncanakan Tuan. Ada helikopter yang membawa Danar dan sekarang sedang dikejar. Niko melihat ke atas langit dan terlihat 3 helikopter di sana. Satu di antaranya adalah yang ditumpangi Danar. Paling depan, dengan jarak yang cukup jauh, Niko mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia sudah gatal ingin menghajar lelaki itu. Danar, kali ini aku tidak akan melepasmu. Geram Niko dengan tatapan yang mengilat tajam. Kejar dia sampai dapat. Kejar kemanapun dia pergi. Perintah Niko pada asisten pribadinya. Niko menatap istrinya yang tertidur di ranjang rumah sakit. Tangannya menggenggam erat tangan Laika yang kini telah kembali hangat. Niko menaikkan selimut hingga menutupi leher. Ia tak mau Laika kedinginan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Arif dengan nada khawatir. Kali ini aku lengah. Aku nggak tahu kalau Danar jadi tamu juga di sana. Niko menghela nafas penuh penyesalan. Jadi ini ulah Danar. Iya. Arif duduk di sofa, meletakkan tongkat di sebelah. Akhir-akhir ini dia sering berjalan dibantu oleh tongkat sebagai tumpuan berat tubuhnya. Umurnya tak lagi muda. Kemarahan tampak jelas di wajah Arif yang sudah mengeriput. Ia meraih ponsel dan mencari nama asistennya di sana. Namun ucapan Niko segera menghentikannya. Tuan mau mencari Danar? Tanya Niko menebak. Arif sempat terdiam mendengar Niko memanggilnya dengan panggilan formal, terdengar sangat kaku. Iya, aku harus segera memberi dia pelajaran. Tidak perlu, orangku sedang mengejar dia. Dia pasti lari ke luar negeri. Jemari Niko menyingkirkan anak rambut yang menghalangi dahi Laika. Pada saat bersamaan, Amelia datang dengan ekspresi terkejut. Matanya tampak sembab, imbas dari dia yang menangis selama di perjalanan. Apa dia baik-baik aja, Nick? Dokter bilang baik-baik aja. Dia cuma syok, kandungannya juga aman. Amelia menghela nafas lega. Syukurlah, aku takut dia kenapa-napa. Ia menghampiri Laika
Dari sisi ranjang yang lain, mengusap-usap puncak kepala putrinya dengan sayang. Kenapa kamu harus kenal dengan laki-laki seperti Danar sayang? Malang sekali nasib kamu. Buliran air mata keluar lagi dari mata cantik itu. Niko mengulas senyum tipis. Leka memang mendapatkan sifat cengengnya dari Amelia. Walau Leka lebih segar, lebih tegar, dan lemahnya hanya muncul di saat-saat mendesak. Setelah puas menumpahkan air matanya, Amelia segera menelpon Gunardi. Dia pergi keluar kamar dan mencecar habis-habisan suaminya itu. Amelia menyerahkan Gunardi karena telah mengenalkan Lekah pada lelaki seperti Danar hingga berimbas pada keselamatan putrinya sendiri. Selepas kepergian Arif dan Amelia, Niko menyempatkan diri menelpon Bi Asri. Ia merasa lega saat mendengar bahwa Feli telah tertidur dan saat ini Amelia sedang menuju ke sana, meletakkan ponsel di atas rak. Niko terkejut melihat Lekah menangis dalam tidurnya. "Tolong, aku takut," gumam Lekah dengan mata terpejam. Niko segera naik ke atas ranjang untuk memeluk wanita itu. "Aku di sini, Lekah, jangan takut, karena sekarang kamu sudah selamat." Tangan Niko mengelus-elus punggung Lekah agar dia tenang. Keringat dingin bercucuran di dahinya, sepertinya dia tengah bermimpi buruk. Niko mengeratkan dekapannya dan menghujani kecupan di dahi Lekah, hingga akhirnya wanita itu kembali tenang dan nafasnya pun teratur. Niko memejamkan mata. Selama ini Niko tak pernah merasa takut yang teramat sangat. Baru kali ini dia merasakan ketakutan. Jadi jika tadi dirinya telat sebentar saja, entah apa yang akan terjadi dengan Lekah. Niko takut kehilangan wanita ini, sangat takut. "Aku tidak akan membiarkan laki-laki itu atau siapapun yang mengganggumu hidup dengan tenang, Lekah." Niko membawah tangannya mengusap perut sang istri. "Terima kasih, baby. Mau laki-laki atau perempuan, kamu akan menjadi anak yang kuat." Suara Niko rupanya telah mengusik tidur Lekah. Kelopak mata wanita itu bergerak dan perlahan terbuka. Pemandangan yang pertama kali dia lihat adalah wajah Niko yang tengah menatapnya dengan tatapan lekat.